ingin nanya, ini kan sekarang nih sedang musim haji, musim umroh, Ustaz ya. Iya betul. Banyak sebagian di antara kita tuh kalau bisa umrohnya itu berkali-kali. Mumpung masih di sana gitu, Ustaz, kan lumayan kan, nggak bisa setiap tahun kita ke sana. Apalagi kita orang Indonesia butuh waktu cukup lama untuk bisa ke sana. Nah, yang ingin Ana tanyakan tuh, apakah boleh saat kita ini melakukan umrah berkali-kali dalam satu safar ketika kita berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi gitu? Pertama kita mesti ucapkan barakallahu fi pada orang yang menanyakan hal tersebut, dan ini saya yakin karena antusiasme bagaimana agar bisa memanfaatkan waktu yang berharga selama berada di tanah suci untuk memaksimalkan ibadah. Dan ini insya Allah niat yang kita harapkan Allah memberikan pahala kepada siapapun yang memiliki niat seperti itu. Hanya saja kita perlu tahu bahwasanya konsep ibadah itu agak berbeda ya dengan mungkin yang difahami oleh sebagian dari kita, bahwa ibadah ini bukan hanya bagaimana seseorang mendapatkan kepuasan pribadi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia ini bisa beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah maupun oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mindset ini harus kita luruskan dulu sebelum kita masuk ke ranah ibadah, karena kadang-kadang perintah Allah dan perintah Rasulnya ini tidak sejalan dengan selera kita. Kita inginnya begini, tapi Allah tidak seperti itu inginnya. Nah, agar ibadah kita ini bermakna dan bernilai dan diterima oleh Allah, garis bawah ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikuti keinginannya Allah itu seperti apa. Ada ibadah yang memang secara hukum fikih dianggap sah. Sah ini tidak terlalu sulit kriterianya. Cukuplah dia memenuhi semua syarat-syaratnya, kemudian mengamalkan rukun-rukunnya dan menghindari semua pembatalnya. Kalau 3 poin ini sudah bisa kita laksanakan, maka ibadah kita dianggap sah. Tapi tidak semua ibadah yang sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya ibadah kita diterima itu yang penting. Karena kalau nggak diterima oleh Allah, maka capek saja kita ini, nggak ada apa-apa gitu loh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima. Nah, ini menerima beda lagi nih konteksnya. Bukan hanya menganggap sah. Kalau sah itu kita nggak dituntut untuk mengulangi ibadah itu ketika itu statusnya wajib ya. Sudah sah, sudah tidak ada kewajiban untuk mengulangi lagi. Tapi kalau diterima, ini mungkin dia sah, tapi nggak diterima sama Allah. Nah, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa di sini adalah definisinya anta'budallah ala nurin minallah takhsha iqaballah, ya, engkau mengabdi, menundukkan dirimu kepada Allah berdasarkan cahaya bimbingan dari Allah, dibarengi rasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada ilmu di sini agar ibadah kita ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pertanyaan ya. Ini sebagai mukaddimah singkat. Pertanyaan, orang atau sebagian dari kita ingin memanfaatkan waktunya selama berada di tanah suci untuk memperbanyak ibadah umroh. Sudah umroh yang pertama kali, misalnya dari Madinah, ambil mikot ke Mekah, umroh, selesai tahallul, besoknya atau 2 hari kemudian dia pergi lagi ke Tan'im, ke masjid yang dikenal dengan Masjid Aisyah, ambil mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, mungkin besoknya atau 2 hari lagi, begitu dan seterusnya. Nah, ini bagaimana statusnya? Pertama, kita perlu dudukkan dulu, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat beliau yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah direkomendasikan keimanannya, telah ditazkiyah bahasanya ya. Allah di surat Al-Fath mengatakan wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ini ayat ini terkait tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Allah mewajibkan mereka untuk menetapi kalimat taqwa, dan merekalah ahaqqa biha, yang paling berhak untuk bertakwa, dan merekalah orang-orang yang bertakwa, ahlinya ketakwaan itu mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, kalaulah sesuatu itu memang betul-betul menjadikan seseorang itu bertakwa, maka kaidahnya mudah. Mestinya para sahabatlah yang paling dahulu mengamalkan itu. Mereka juga digelar oleh Allah was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang pertama-tama, yang paling dulu, yang paling awal masuk Islam, paling awal beriman, paling awal menaati perintah Allah, paling awal menjauhi larangan Allah, dan paling bersegera dalam semua kebaikan. Mereka orang-orang pilihan. Jadi, mari kita pandang sesuatu dengan sudut pandang seperti ini. Tidak mungkinlah kita ini bisa lebih antusias, bisa lebih bersemangat, berambisi dalam kebaikan melebihi para sahabat Nabi. Seandainya itu betul-betul baik. Ini masalahnya. Kadang seseorang itu beribadah dengan persepsinya ya, dengan dugaan dia. Dia menduga bahwa ini lebih baik.
daripada tidak seperti itu. Bahwa kalau saya itu bisa umroh 2, 3 atau lebih dari itu lebih baik daripada saya cuma umroh 1 kali. Itu dugaan. Tapi jangan kita ini beragama, menjalankan aturan Allah, berangkat dari dugaan. Nanti kita kecewa. Karena Allah mengatakan, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah mencela orang-orang musyrik karena mereka punya kebiasaan mengikuti persepsi-persepsi mereka, dugaan-dugaan mereka. Padahal dugaan itu, dhann itu tidak ada manfaatnya sedikit pun dalam menetapkan kebenaran. Nah, jadi mukaddimah yang kedua ini kita lihat adakah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengulang-ulang umrohnya. Kita lihat dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu umroh sebanyak 4 kali ya. Umroh yang pertama adalah umroh pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu dengan umroh Hudaybiyah. Walaupun akhir nggak jadi umroh, dihalang-halangi sampai di Hudaybiyah, sudah dalam keadaan ihram, niat umroh sudah ada, tapi dicegat oleh orang-orang musyrik tidak boleh masuk Makkah. Hanya saja ini dianggap sebagai umroh yang pertama karena apa? Allah SWT mengganjar orang yang sudah berniat untuk beramal soleh sebagaimana orang yang melakukan amal soleh itu. Itu umroh yang pertama. Umroh yang kedua adalah tahun ke-7, setahun setelahnya, dikenal dengan Umratul Qadhiyah, umroh yang mengqadha umroh sebelumnya, karena umroh sebelumnya nggak terlaksana, diqadha pada tahun berikutnya, tahun ke-7. Umroh yang ketiga adalah umroh yang dilakukan Rasulullah setelah pengepungan, setelah penaklukan kota Makkah. Beliau sempat mengepung kota Taif, kemudian sepulang dari pengepungan itu beliau umroh. Umroh yang keempat, umroh yang bareng dengan hajinya Rasulullah SAW, dengan haji wada pada tahun ke-10. Dalam keempat umroh ini, sejauh ini tidak ditemukan riwayat bahwa para sahabat selama mereka itu berada di Mekah, setelah melaksanakan umroh yang pertama, melakukan lagi umroh kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kita temukan, satu-satunya riwayat di sini adalah prakteknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada. Karena memang ada kronologinya gitu. Kronologinya apa? Kronologinya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha awalnya itu ingin haji tamattu sebagaimana istri-istri Nabi yang lain. Haji tamattu adalah melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian tahallul, tanggal 8 Dzulhijjah ihram lagi untuk haji. Jadi terpisah umroh, kemudian ada masa-masa tidak dalam keadaan ihram, kemudian ihram lagi untuk haji. Nah, hanya saja menjelang sampainya Ummul Mukminin Aisyah di Mekah, beliau mengalami haid, dan ini di luar kemampuan manusia untuk bisa menolak kan. Nangis beliau, tanya oleh Rasulullah, malaki bakaiti anafisti, kenapa engkau nangis, apa kau mengalami haid? Iya benar ya Rasulullah, aku mengalami haid. Inna hadha amrun qad katabahu Allahu ala banati Adam, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi keputusan Allah bagi kaum wanita. Enggak perlu kita bersedih, hanya saja kau lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji pada umumnya, hanya saja kau tunda tawafnya. Jangan tawaf sampai bersih terlebih dahulu. Dan diperintahkan agar yang tadinya niatnya mau tamattu dirubah menjadi qiran. Umroh tetap umroh tapi digabung sama hajinya. Nggak kelihatan misah gitu ya umrohnya. Nah, setelah Ibunda Aisyah ini selesai melaksanakan ibadah hajinya dan Rasulullah sudah siap-siap nih, udah nunggu semua sahabat berapa ratus ribu orang itu ya, pokoknya banyak lah haji wada itu ya. Mereka sudah siap-siap mau pulang ke Madinah, sudah tawaf wada juga. Aisyah memelas kepada Rasulullah SAW agar diizinkan untuk umroh secara terpisah. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menugaskan saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, untuk menemani Ibunda Aisyah. Tapi Abdurrahman nggak ikut ihram, nggak ikut umroh, cuma nemani saja. Jadi mereka berdua berangkat ke Tan'im untuk miqat, kemudian Abdurrahman menemani kembali untuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, dan bergabung dengan kafilah, kemudian pulang ke Madinah. Seandainya, ini kita mikir-mikir ya, kita pakai kaidah, kan mumpung di sini nih, mumpung kita ada di Mekah ini, ini Abdurrahman lebih berhak dia untuk punya alasan kenapa saya nemenin orang umroh. Toh saya nggak ihram, saya juga harus nunggu sampai yang bersangkutan ini selesai umroh gitu loh. Apa ruginya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq kalau sekalian ambil mikot, ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul, dapat umroh lagi, double kan umrohnya. Tapi kenapa nggak dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar? Dan kenapa sahabat-sahabat yang lain juga tidak ada yang punya permintaan seperti itu? Nah, ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa dalam masalah
haji dan umroh ini kaidahnya adalah likulli safratin nusuk. Setiap sekali safar, satu kali ibadah. Ya, safar dari Madinah ke Mekah, ini sekali kan. Nah, ketika dia ada di Mekah, dia ke Tanim itu nggak safar namanya, karena hanya beberapa kilo. Jadi tidak bisa menjadi alasan untuk mengulang-ulang hanya dengan pergi ke Tanim, kembali lagi, atau pergi ke Ji'ronah, kembali lagi. Ya, hanya keluar dari tanah haram, tanah suci, itu nggak dianggap sebagai safar. Harus ada jarak khusus. Nah, ketika dia ingin mengulang-ulang umroh, silahkan dia kembali ke kota Madinah, ya, ngambil mikot lagi di sana, datang lagi ke Mekah, nggak apa-apa, itu solusi. Tapi kalau cuma ke Tanim, ini nggak ada yang mencontohkan dan tidak ada orang-orang terbaik dari generasi umat ini yang melakukan hal tersebut. Jadi ini sudah, insya Allah cukuplah sebagai alasan bahwa seandainya itu baik, pasti mereka lebih dulu dari kita dalam hal ini. Jazakumullah khairan. Kalau terjawab pertanyaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.